menyikapi banyak pernyataan Presiden Prabowo akhir-akhir ini yang seakan-akan menggambarkan menempatkan diri berseberangan dengan rakyat. Prabowo menggunakan kaidah to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Jadi kalau beliau tidak lakukan sampai tanggal 20 April, saya khawatir Prabowo tidak sampai kepada akhir tahun kepemimpinannya. Tolonglah sebagai pemimpin, beliau selalu menggunakan kata-kata yang baik untuk menjadi contoh teladan bagi rakyat banyak, khususnya anak-anak muda kita. Jadi kalau kata-kata ndasmu, kemudian apalagi diikuti dengan pejabat-pejabat di sekitarnya ketawa-ketawa tepuk tangan, seolah-olah itu sesuatu yang pantas dicontoh, itu tidak baik. Mohon jangan diulangi lagi. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jangan lupa tidak hanya Prabowo tapi Gibran, ini satu paket tuh. Jangan khawatir, Pak Dullah. Kalau kita bicara impeachment dalam hal cawe-cawe atau dibantu oleh Presiden ke-7, maka dua-duanya bisa impeachable. Supaya mereka juga ada oleh-oleh buat masyarakat dalam rangka untuk mensosialisasikan dan membantu membangkitkan kesadaran publik. Kita kasih yang pertama giliran kepada Jenderal Faruk Roji dulu kali ya. Duluan apa dari sana aja ya? Gimana? Abang dulu. Oke, kita teman-teman siap semua ya? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami berkumpul, masyarakat sipil, kemudian berbagai aktivis yang sebenarnya menyikapi banyak pernyataan Presiden Prabowo akhir-akhir ini yang seakan-akan menggambarkan menempatkan diri berseberangan dengan rakyat. Artinya rakyat sedang menuntut adili Jokowi, tapi Presiden Prabowo menyatakan akan bersama Joko Widodo dan bahkan menyatakan bahwa yang ingin memisahkan Joko Widodo dengan beliau adalah orang-orang yang tidak cinta tanah air. Kami malam ini adalah orang-orang yang berkumpul yang sangat mencintai tanah air Indonesia, tapi kami mengharapkan Presiden Prabowo bersama dengan rakyat, bukan bersama dengan yang membuat Indonesia gelap selama 10 tahun, yaitu Joko Widodo. Itu sebenarnya prinsip kita berkumpul malam ini. Malam ini berhasil, tadi ada sekitar 70-an peserta tokoh-tokoh aktivis, dan kami tadi berhasil merumuskan bahwa mengharapkan dan mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan tindakan tegas untuk memperbaiki Indonesia dan melepaskan Indonesia dari kondisi Indonesia gelap. Butirnya adalah kira-kira yang kita sepakati bahwa berharap Presiden Prabowo sampai dengan 20 April, yaitu 6 bulan sebagai presiden, sejak dilantik 20 Oktober, itu melakukan perbaikan yang sangat nyata. Pertama adalah bahwa harus ada tindakan nyata terhadap oligarki yang sudah nyata-nyata mengkooptasi kekuasaan negara. Yang kedua, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Joko Widodo, kami juga menuntut agar Presiden Prabowo melakukan tindakan untuk memberikan sanksi terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Yang ketiga adalah kita berharap agar Presiden Prabowo juga betul-betul membersihkan kabinetnya dari pihak-pihak yang ingin yang kita menganggap bahwa tidak bersih. Nanti nama-namanya kita akan sebutkan. Yang keempat adalah bahwa kita minta Presiden Prabowo betul-betul
menegakkan hukum dengan memperbaiki dan mengganti aparat-aparat hukum yang nanti rumusannya sedang kita bereskan. Jadi itu kira-kira kesepakatan malam ini, dan tadi sama menyatakan bahwa ini memang harus terukur, dan kita akan melakukan aliansi-aliansi dengan gerakan mahasiswa, dan sepertinya agendanya sudah hampir sama. Itu saya pikir intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi disebutkan kita memang sudah mencoba membuat draft rumusan, nanti akan dirapikan, dan tadi ada masukan bagus banget dari pakar hukum tata negara kita, Refli Harun. Kepada Refli Harun, silakan. Bukannya yang senior dulu? Oke. Maaf. Silakan. Saya hanya mau bicara satu kata. Ini masalahnya sudah berhadapan power grid. Kalau nggak digubris gimana? Ini, jadi kita juga harus pikir yang lain dari sisi lain. Ini udah masalah power grid. Adu kekuatan. Kita sudah didukung rakyat cukup kuat nggak untuk bisa mendesak Prabowo mengikuti keinginan kita? Bukan hanya dengan seruan, bukan dengan himbauan, bukan dengan harapan, tapi power game. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak. Langsung aja Pak Jenderal barangkali. Belum dari kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada apa yang disampaikan oleh masyarakat Banten tadi yang mewakili bahwa nggak ada. Sultan Banten itu tidak mau dijajah lagi. Jadi kalau mau ini ada penjajah, lebih bagus mereka akan bentuk negara sendiri. Dan itu juga kami sampaikan untuk berbagi. Terima kasih. Tadi banyak hal yang kami diskusikan, tapi yang belum tersebut ya mungkin bukan sebuah poin, tapi mohon menjadi perhatian Bapak Prabowo. Tolonglah sebagai pemimpin, beliau selalu menggunakan kata-kata yang baik untuk menjadi contoh teladan bagi rakyat banyak, khususnya anak-anak muda kita. Jadi kalau kata-kata ndasmu, kemudian apalagi diikuti dengan pejabat-pejabat di sekitarnya ketawa-ketawa tepuk tangan, seolah-olah itu sesuatu yang pantas dicontoh, itu tidak baik. Mohon jangan diulangi lagi. Beliau adalah pemimpin, panutan kita semua. Terima kasih. Langsung ke Bang Bulak untuk menjawab ini Bang, bahwa ini power game. Pertama, sebagai seorang jenderal, saya harap Prabowo menggunakan kaidah to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Jadi kalau beliau tidak lakukan sampai tanggal 20 April, saya khawatir Prabowo tidak sampai kepada akhir tahun kepemimpinannya. Sebab kelompok oligarki dengan Presiden Cina selalu berada pada posisi untuk menjatuhkan Prabowo. Yang kedua, untuk itu maka Prabowo harus terbitkan beberapa perpu, antara lain perpu mengaktifkan kembali undang-undang KPK yang lama, perpu menggantikan undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja, dan undang-undang Kesehatan. Yang ketiga, saya menghimbau kepada rakyat bahwa ini waktunya untuk rakyat bergerak, karena tidak ada satu perubahan baik revolusi maupun apa saja yang tidak melibatkan rakyat. Jika rakyat tidak menggunakan momen ini, maka rakyat akan menjadi korban karena akan menjadi babu dalam negerinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Dula, langsung ke Refli Harun. Ya, terima kasih Mas Edi, Puang Saididu, Bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas, ada ibu-ibu juga ya. Selalu diproses sama ibu-ibu ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, hal yang ngeri-ngeri sedap ya, kita mendengar pengakuan dari Prabowo Subianto, kita menang karena kita dibantu oleh presiden yang ke-7. Nah, memang dari sisi hukum pengertian dibantu itu apa? Apakah dibantu dengan kecurangan ataukah dibantu seperti apa? Tapi kata dibantu sendiri itu sudah tidak layak. Artinya presiden ke-7 terbukti cawe-cawe dan tidak netral di dalam Pilpres kemarin. Dan ini jelas merupakan perbuatan yang ilegal, yang inkonstitusional. Memang kalau kita ukur dengan proses berpilpresnya sudah selesai,
setelah MK memutuskan. Tetapi dari sisi ketatanegaraannya, wah ini bisa memunculkan hal yang baru. Saya berusaha menganalisisnya karena berarti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jangan lupa hanya tidak hanya Prabowo tapi Gibran, ini satu paket tuh, jangan khawatir Pak Dullah. Kalau kita bicara impeachment dalam hal cawe-cawe atau dibantu oleh Presiden ke-7, maka dua-duanya bisa impeachable, bisa di-impeach karena melakukan perbuatan tercela yang walaupun dilakukan sebelum Pilpres, sebelum dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tetapi akibatnya masih dia nikmati sampai saat ini. Ini kan jadi persoalan. Kalau dia completed, selesai, nggak ada masalah lagi. Tapi ini akibatnya bisa dia nikmati sekarang. Jadi saya berusaha melihatnya dari kacamata hukum tata negaranya. Ini hati-hati, nanti bisa berkembang wacana bahwa berarti Prabowo Gibran impeachable karena kemenangannya dibantu oleh Presiden Jokowi. Tinggal diverifikasi, dibantu itu dengan cara apa? Apakah dibantu dengan bansos, dibantu dengan kebijakan, dibantu dengan pengarahan aparat dan lain sebagainya. Oke, itu satu poin. Poin yang kedua, saya berusaha mengkonkretisasi apa yang menjadi tema malam ini yang dibuat poin-poinnya. Satu yang saya tangkap adalah sebenarnya ada aspirasi untuk tangkap, adili, miskinkan Jokowi dan keluarga. Itu. Kenapa tangkap? Karena tangkap itu adalah wilayah kewenangan eksekutorial, eksekutif. Wilayah kewenangan polisi, jaksa, dan KPK. Ya. Kalau jaksa tidak menangkap, polisi yang menangkap, jaksa juga bisa menahan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tangkap, adili Mr. A. Saya tidak mengatakan secara eksplisit karena kan azas praduga tak bersalah yang terlibat dalam perampasan tanah rakyat. Kenapa kita harus konkret tidak menyebut oligarki? Harus ada contoh yang spesifik bahwa itu applicable, measurable. Karena kalau dibilang oligarki orang bingung, siapa itu oligarki? Apa kesalahan dia? Tapi kalau ini jelas yang terlibat dalam perampasan tanah, misalnya gitu. Yang kedua, harus jelas juga ganti Kapolri dan Jaksa Agung. Kenapa? Nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak. Tapi yang jelas adalah kalau Kapolri dan Jaksa Agung belum diganti, maka pasti penegakan hukum akan bermasalah. Kan itu kan logikanya. Nah, yang keempat, ini juga aspirasi ganti pejabat menteri-menteri yang kita ragukan integritasnya dan loyalitasnya pada pemerintahan yang baru ini. Dan masih menjadi bagian dari pemerintahan yang lama. Jangan-jangan masih jadi operator. Tetapi kita harus jelas siapa saja. Bahlil misalnya, Pratikno misalnya, Erlangga Hartarto misalnya, Dito Aryo Tejo yang menerima uang suap BTS 27 miliar tapi tetap menjadi menteri. Edi Hiarij misalnya yang pernah menjadi tersangka bebas karena pra-peradilan. Siapa lagi? You name it. Biar jelas. Ada Sakti ya kan? Dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah cabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang melemahkan KPK. Bagaimana cabutnya? Dengan Perpu. Karena kita minta addressnya ke Prabowo Subianto. Setelah dicabut dengan Perpu, maka adakan seleksi ulang pimpinan KPK. Syukur-syukur diketuai oleh Abdullah Hehamahua. Di Indonesia ini hanya satu yang saya percaya, ya kan? Kalau di Indonesia dan manusia, namanya Abdullah Hehamahua. Tapi kalau secara universal ya kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Ya, itu saja sobat semuanya, kawan-kawan semuanya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sebagai penutup saya tetap minta Bang Said Didu untuk lagi-lagi meresum pada oleh-oleh yang lebih pasti dari teman-teman untuk masyarakat. Oke, saya pikir tadi alhamdulillah malam ini rumusannya cukup konkret, ada waktunya, ada butir-butirnya. Kita akan matangkan selama bulan puasa dengan buka puasa keliling untuk menyatukan, dan tentunya selanjutnya akan mengkomunikasikan dengan
gerakan-gerakan yang lain termasuk mahasiswa agar Pak Prabowo kembali ke dirinya sendiri bersama rakyat untuk memperbaiki negeri, bukan memilih bersama Joko Widodo dan oligarki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai akhir saya ingin mengutip ulang dari Pak Suripto, ini power game ya. Kalau enggak kita mau ngapain? Jadi rakyat diminta seperti imbauan dari Bang Dullah, ini saatnya bergerak ya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.